Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Saya mengidentifikasi dengan melakukan prinsip pengambilan keputusan dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Untuk pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Saya berusaha mendapatkan keputusan yang benar dan benar, yang kira-kira dirasa tidak ada pihak yang dirugikan atau tidak berpihak sebelah. Oke, kemudian untuk pertanyaan ketiga, Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Ada kalanya perlu tetap berpegang pada aturan yang berlaku untuk menentukan kebenaran, dan ada kalanya tidak bisa berpegang pada aturan pada situasi tertentu. Demikian sebaliknya, ketika berhadapan dengan situasi rujukan moral, benar vs salah, artinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan baik sengaja ataupun tidak sengaja dengan alasan yang baik apapun akan tetap dinilai itu bernilai salah. Untuk pertanyaan yang keempat, kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang saya anggap efektif adalah menentukan prinsip yang akan digunakan, yaitu salah satunya berpikir berbasis hasil. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terkhusus pada kasus-kasus dilema etika? Yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika adalah berhadapan dengan nilai-nilai kebajikan yang mendasari kasus tersebut, namun bertentangan dengan cinta kasih sayang, perhatian, kebenaran, kebebasan, keadilan, persatuan, toleransi, tanggung jawab, serta satu penghargaan dalam kehidupan. Apakah perlu menggunakan aturan baku atau tidak? Untuk nomor 6, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk ataupun prosedur seperti apa yang biasa Ibu jelaskan? Dalam menyelesaikan kasus dilema etika, saya memiliki jadwal untuk menyelesaikan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, perlu melihat pada komponen kategori paradigma mana yang terjadi pada kasus tersebut. Baik, selanjutnya Ibu, pertanyaannya adalah, adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika selama ini, saya dibantu oleh rekan sejawat yang ada di sekolah. Baik, ke pertanyaan terakhir, Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu, terkhusus ketika mengambil keputusan terkait dilema etika? Pengambilan keputusan yang tepat dalam pimpinan pembelajaran adalah pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangkan antara dua pihak atau antara dua opsi yang ada dengan pilihan yang tepat, benar, sehingga tidak merugikan salah satunya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Saya mengidentifikasi terlebih dahulu dengan menggunakan beberapa prinsip pengambilan keputusan yang mana kita harus memperhatikan beberapa hal, itu masuk dalam 4 paradigma atau bukan, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan dan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang intinya sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan?
Saya dalam menjalankan pengambilan keputusan ya saya itu berusaha untuk dalam mengambil keputusan itu yang benar atau versus benar, yang kira-kira bagaimana keputusan itu tidak merugikan dua belah pihak. Setelah kita mengambil keputusan itu kita evaluasi apa keputusan yang saya ambil itu merugikan salah satu atau salah dua atau berpihak sebelah. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Dalam saya mengambil keputusan itu, sebelum saya mengambil keputusan, langkah-langkah yang saya ambil pertama-tama ya saya lihat dulu peristiwa atau situasi yang terjadi itu apakah termasuk dilema etika atau kunjukan moral. Nah, ada kalanya ketika kita mengambil keputusan itu harus bergantung pada aturan yang baku dalam menentukan kebenaran. Tetapi ada kalanya kita tidak bisa berpegang pada aturan yang baku. Nah, demikian sebaliknya juga ketika kita berhadapan dengan situasi yang termasuk rujukan moral, yaitu benar versus salah. Nah, artinya dalam segala sesuatu itu yang kita lakukan baik sengaja atau tidak sengaja itu jika salah, meskipun dengan alasan baik. Untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Saya anggap efektif yaitu dengan menentukan prinsip yang akan saya gunakan. Prinsip pengambilan keputusan itu saya salah satunya dengan menggunakan prinsip berpikir berbasis akhir atau prinsip end-based thinking. Untuk pertanyaan yang kelima, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang saya hadapi selama ini, jika pada beberapa kasus dilema etika itu yang menjadi tantangan itu ketika kasus itu berhadapan atau bertentangan dengan beberapa nilai kebajikan, misalnya bertentangan dengan kasih sayang, bertentangan dengan kebebasan, kemudian persatuan, toleransi maupun tanggung jawab. Nah, di situ saya ada tantangan apakah nanti ketika saya membuat keputusan itu harus menggunakan aturan yang baku atau tidak. Untuk pertanyaan yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah tatkala ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan tersendiri? Bentuk ataupun prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Di dalam saya pengambilan keputusan itu saya tidak mempunyai jadwal khusus ya, tapi saya lihat dulu dalam beberapa kasus itu apakah peristiwa atau kasus yang terjadi itu harus diselesaikan dalam saat waktu itu juga. Kalau memang itu harus selesai saat itu juga, maka saya selesaikan saat itu juga. Pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan di sekolah saya itu saya dibantu oleh beberapa pihak ya, terutama rekan sejawat, kemudian juga ada komunitas praktisi di sekolah maupun stakeholder yang ada di sekolah seperti komite sekolah. Pertanyaan terakhir dari saya, Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda sendiri, pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika? Pengambilan keputusan yang menurut saya tepat itu adalah pengambilan keputusan yang mampu menyeimbangkan antara dua orang atau dua opsi. Jadi supaya apa yang kita ambil itu sudah termasuk pilihan yang tepat, supaya tidak merugikan orang lain atau berat sebelah. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Selama ini untuk mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang merupakan dilema etika
di sekolah saya biasanya menggunakan prinsip pengambilan keputusan yang memperhatikan 4 paradigma atau 4 prinsip atau 9 langkah-langkah dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, Bapak, jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama pada kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk pertanyaan dari Mbak Agnes yang kedua tadi, saya berusaha untuk mengambil satu keputusan yang benar dan benar, ini dilema etika ya, gitu. Yang nanti harapannya dirasa keputusan itu tidak merugikan salah satu pihak. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, kira-kira langkah-langkah ataupun prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang saya lakukan itu sebelumnya saya harus melihat sesuai dengan situasi dan kondisi ya. Ada kalanya tetap berpegang teguh pada aturan yang berlaku untuk menentukan kebenaran. Ada kalanya tidak berpegang teguh pada aturan pada situasi-situasi yang tertentu. Pertanyaan yang keempat yaitu mengenai hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terkhusus pada kasus-kasus dilema etika. Selama ini yang saya anggap efektif untuk pengambilan keputusan adalah salah satunya adalah berpikir berbasis hasil. Untuk pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terkhusus pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yaitu biasanya adalah kita berhadapan pada nilai-nilai kebajikan yang mendasari kasus tersebut. Baik, untuk pertanyaan yang keenam, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak juga langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk ataupun prosedur seperti apa yang kira-kira Bapak jalankan? Berkaitan dengan jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika, ya, biasanya saya memiliki jadwal, yaitu kami mengadakan briefing pada setiap hari Senin. Kami bersama Bapak Guru bermusyawarah, kemudian melihat komponen-komponen paradigma mana yang terjadi pada kasus tersebut. Untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang ataupun faktor-faktor apa yang mungkin selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seorang yang membantu atau mempermudah saya dalam pengambilan keputusan adalah rekan kerja guru di sekolah saya. Komunikasi, koordinasi, kemudian musyawarah, sehingga nanti bisa mengambil keputusan untuk mencari solusi yang terbaik. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak, terkhusus dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang bisa saya petik adalah kita dapat mengambil satu solusi pengambilan keputusan yang baik, tetapi juga mampu menyeimbangkan antara kedua pihak, antara dua opsi yang benar dengan benar tadi pada kasus dilema etika.